Halo teman-teman, kita kembali lagi belajar aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang projection atau proyeksi. Nah, di sini ada teorema tentang proyeksi. Jika U dan A adalah vektor di ruang N, berdimensi N ya, dan A tidak sama dengan 0, maka U itu bisa kita ekspresikan menjadi U1 sama dengan W1 ditambah W2, di mana W1 itu adalah scalar multiple of A atau kelipatan skalar dari A, kemudian W2 itu adalah ortogonal ke A. Nah, ilustrasinya di sini ada 3 gambar, silahkan teman-teman perhatikan. Coba kita lihat ke gambar yang pertama, gambar ini ya. Di sini ada vektor U, kemudian ada vektor A. Nah, vektor U itu terdiri dari W1 dan W2. Ini yang dari berdasarkan teorema U itu sama dengan W1 tambah W2. Jadi ini W1-nya, ini W2. Di mana tadi W1 itu adalah kelipatan skalar dari vektor A, kemudian W2 itu adalah ortogonal ke A. Kemudian kita lihat ke gambar 2, juga hal yang sama. Di sini ada U, ada A, kemudian ada W1 dan W2. Masih sama, W1-nya adalah kelipatan skalar dari A, dan W2-nya juga ortogonal dengan A. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Ini gambar ketiga, ada U, kemudian ada vektor A, di mana U-nya terdiri dari W1 dan W2. Nah, di sini dari teorema tadi, kita punya W1 dan W2, di mana W1 itu adalah orthogonal projection of U on A. Artinya adalah orthogonal projection U pada A. Jadi W1 itu disebut sebagai orthogonal projection U pada A, atau juga disebut sebagai vektor komponen U sepanjang A. Jadi ini ya, W1 itu adalah vektor komponen U sepanjang A. Kemudian ada W2. W2 itu adalah vektor komponen U ortogonal ke A. Ini dia vektor komponen U yang ortogonal ke A. Nah, W1 itu biasanya dilambangkan sebagai projection U pada A. Seperti ini, di mana rumusnya adalah U dot A dibagi dengan norm dari A kuadrat dikali dengan A. Nah, untuk W2, rumusnya adalah, lambangnya adalah U dikurang projection dari U pada A. Nah, untuk rumusnya U dikurang dengan rumus dari projection U tadi. Oke, silahkan untuk disimak. Ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar teman-teman lebih paham lagi ya. Nah, di sini soalnya, misalkan di sini yang ditanya adalah projection orthogonal projection ya, atau proyeksi ortogonal dari vektor E1 yaitu 1,0 dan E2 0,1. Yang mana ada garis L. Nah, garis L itu membentuk sudut theta. Jadi antara garis L dan sumbu X yang positif itu membentuk sudut theta. Nah, untuk menentukan orthogonal projection-nya agar lebih gampang, kita bikin ke gambar ya, kita bikin gambarnya. Karena dia di R2, berarti kita ada sumbu X dan sumbu Y. Maaf ya teman-teman, gambarnya kurang lurus. Ini sebagai X, kemudian kita punya Y. Nah, kemudian kita punya vektor E1 tadi ya. E1 itu berada di, anggaplah di sini. Ini adalah E1. E1 itu adalah 1,0 ya. E1 itu adalah 1,0. Kemudian ada E2. Ya, ada E2. E2 itu adalah 0,1. Nah, kemudian ada garis L. Ini anggaplah garis L-nya. Garis L ini membentuk sudut. Membentuk sudut antara ini garis L, membentuk sudut theta ya.
Jadi sudut theta adalah sudut yang dibentuk dari garis L dan X yang positif tadi. Nah, A itu berada di L. Misalkan kita punya vektor A. Di sini anggaplah ada A. Ini ada A ya. Nah, kita ingin mengetahui koordinat A itu sendiri, maka untuk mengetahui koordinat A, ini dia, kita butuh yang di depan, ini koordinat A, ya. Yang di depan sudut, ini ada theta ya, ini ada theta, kemudian depan sudut pasti ini adalah sin ya, sin theta. Kemudian yang di samping sudut itu adalah cos theta. Maka koordinat titik A itu adalah x, y ya. Maka x-nya berarti sepanjang ini ya. Berarti koordinat titik A itu adalah x, y, x-nya ini cos theta. Cos theta. Kemudian y-nya adalah yang bagian ini. Ini sama panjang dengan ini ya, sin theta. Berarti koordinat titik A itu adalah cos theta, sin theta. Nah, setelah kita tahu koordinat titik A, maka kita bisa mencari proyeksi titik A pada vektor E1 dan pada vektor E2. Sekarang kita cari dulu proyeksi titik A itu pada E1 ya. Jadi, projection E1 pada A. Nah, berarti kita akan mencari proj dari E1 pada A. Itu akan sama dengan rumusnya tadi. E1 kali A dibagi dengan norm dari A dikuadratkan dikali dengan A. Kita cari satu persatu norm dari A. Norm dari A kuadrat ya, akan sama dengan akar dari, berarti norm itu adalah ya x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ini dikuadratkan. Kuadrat sama akar habis ya, berarti cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sesuai dengan aturan trigonometri sama dengan 1 ya. Nah, sudah dapat normnya. Kemudian kita cari E1 dot A. Ya, E1 dot A. Berarti E1 kita sudah ada tadi dari soal 1,0 dot A-nya itu adalah cos theta sin theta. Tinggal dikalikan ya, 1 kali cos theta di 1 kali cos theta ditambah 0 kali sin theta. Maka hasilnya adalah cos theta ya. Cos theta. Berarti tinggal masukkan ke rumus yang ini. Berarti ini sama dengan E1 dot A adalah cos theta dibagi dengan 1 karena norm dari A kuadratnya 1 dikali dengan A. A-nya tadi adalah cos theta kemudian sin theta. Berarti tinggal dikalikan. Berarti cos dikali cos menjadi cos kuadrat theta, cos kali sin, cos kali cos, cos kuadrat ya. Kemudian cos dikali sin berarti adalah cos sin theta, cos theta. Nah, ini adalah hasil dari projection E1 pada A. Karena tadi disuruh adalah pada vektor E1 dan E2, sekarang kita cari untuk E2.
Berarti yang kita cari sekarang adalah ortogonal projection E2 pada A. Maka bisa kita tulis sebagai projection E2 pada A sama dengan E2 kali A dibagi dengan norm dari A dikuadratkan dikali A. Tadi norm dari A sudah kita dapatkan ya, 1. Sekarang kita cari E2 dot A. E2 tadi koordinatnya adalah 0,1 dikali dengan cos theta sin theta. Berarti 0 kali cos theta ditambah 1 kali sin theta. Berarti ini hasilnya ini 0 ya. Berarti 1 kali sin theta adalah sin theta. Berarti projection dari E2 pada A itu akan sama E2 dot A itu sama dengan sin theta dibagi dengan dot A, norm dari A kuadrat tadi hasilnya 1 dikali dengan A yaitu cos theta sin theta. Berarti di sini sin theta dikali dengan cos theta, sin kali sin jadi kuadrat ya, sin theta kuadrat. Maka ini adalah hasil dari projection dari E2 pada A. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari vektor komponen of U along A dan vektor komponen U ortogonal to A. Artinya kita akan mencari projection dari projection U pada A dan U dikurang projection dari A pada U. Oke. Sekarang kita sudah punya vektor U, kemudian sudah punya vektor vektor A. Maka untuk yang pertanyaan pertama adalah vektor komponen of U along A. Artinya yang ditanya itu adalah projection dari U pada A. Itu tadi rumusnya adalah U kali A U dot A dibagi dengan norm dari A kuadrat dikali dengan A. Nah, kita cari dulu U dot A. U-nya adalah 2 min 1 3 dot dengan 4 min 1 2. Berarti di sini 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 3 kali 2. 2 kali 4, 8, tambah 1, tambah 6. Berarti ini 15 ya. Kemudian norm dari A. Norm dari A kuadrat berarti akar dari A-nya 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Lalu dikuadratkan lagi. Kuadrat dengan akar hilang ya, habis ya. Berarti 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 16 tambah 1 tambah 4. Berarti 21. Tinggal masukkan ke rumus yang di atas ya. Berarti projection U itu akan sama dengan U dot A di 15 kemudian dibagi dengan norm dari A kuadrat 21 dikali dengan A. A tadi adalah 4 min 1 2. Berarti ini hasilnya tinggal kalikan ya. 4 kali 15 berarti 60 per 21 kemudian min 1 kali 15 min 15 per 21 kemudian
15 kali 2 berarti 30/21. Nah, ini bisa disederhanakan sama-sama bagi 3 ya. Oke, bagi 3 berarti ini disederhanakan menjadi 20/7. Ini menjadi min 5/7. Ini jadi 10/7. Kita sudah ketemu projection U along A. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, and the vector component of U orthogonal to A. Berarti yang ditanya itu di sini adalah U dikurang projection U pada A. Itu sudah ada tadi rumusnya kan? U dikurang dengan hasil dari projection kita tadi. Hasil dari projection tadi adalah 20/7, ini min 5/7, kemudian 10/7. Kita ganti U-nya tadi berarti 2, min 1, 3 dikurang dengan 20/7, kemudian min 5/7, kemudian 10/7. Ini tinggal teman-teman jadikan pecahan yang sama ya penyebutnya. Berarti 14 dikurang 20 berarti min 6/7, kemudian min 1 berarti jadikan per 7, min 7/7, di min ketemu plus min ya, plus berarti min 7 tambah 5 berarti min 2/7, kemudian ini menjadi 21/7, 21 kurang 10 adalah 11/7. Nah, inilah hasil dari vektor komponen U ortogonal ke A. Oke, hari ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman.